Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku yang berjudul Matsnawi, Maulana Jalaluddin Rumi mengisahkan satu kisah yang sangat menarik. Kisah ini mengandung satu pesan yang unik. Ini dia kisahnya. Tatkala Sang Maha Kuasa memutuskan untuk menciptakan manusia, terbukti melalui kebaikan dan kejahatan, Allah menugaskan malaikat Jibril untuk mengambil tanah guna pembentukan tubuh Adam. Jibril pun bersiap sedia dan segera menuju bumi untuk melaksanakan perintah Allah tadi. Namun, bumi khawatir bahwa manusia yang diciptakan demikian akan durhaka kepada Allah dan membawa kutukan kepada bumi. Bumi memprotes Jibril dan memintanya untuk menahan diri. Bumi mengemukakan bahwa Jibril pada hari akhir akan menjadi yang unggul di atas semua kedelapan malaikat yang hari itu menjunjung arsy. Ya, oleh karena itu, hanyalah benar bila Jibril lebih memilih belas kasih daripada penghukuman. Akhirnya, Jibril menerima permintaan bumi dan kembali ke langit tanpa membawa segenggam tanah. Allah lalu menugaskan malaikat Mikail dengan perintah yang sama. Dan bumi menyampaikan alasan yang sama kepada Mikail. Mikail pun apa? Mikail pun mendengarkan ketidaksetujuan bumi serta kembali ke langit tanpa membawa segenggam tanah. Mikail beralasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut contoh umat yang didatangi oleh Nabi Yunus yang dibebaskan dari ancaman hukuman akibat penyesalan mereka akan dosa-dosa mereka. Mikail pun menyebutkan surah Al-An'am ayat 41. Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepadanya jika dia dalam kurung Allah menghendaki. Allah kemudian mengutus Israfil dengan tugas yang sama, dan ia pun teralih dari pelaksanaan tugas itu atas isyarat ilahiyah. Akhirnya Allah mengirim Israil, malaikat maut yang karena berwatak paling keras, dengan tegas menutup telinga terhadap desakan bumi dan kembali dengan membawa segenggam tanah yang diperintahkan. Tapi bumi sebelumnya sempat mendesak Israil dengan alasan bahwa perintah Allah untuk mengambil segenggam zat dirinya tanpa kerelaannya tidaklah mengesampingkan perintah lain untuk berbelas kasih kepada peminta. Namun apa? Israil tidak mendengarkannya seraya mengatakan bahwa sesuai dengan norma interpretasi dalam agama, tidaklah boleh mencari jalan lain dengan pertimbangan analogi atau kias untuk keluar dari ketentuan yang sudah jelas dan pasti atau qat'i. Israil menambahkan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan ini, meskipun mungkin menyakitkan, ia haruslah dianggap hanya sebagai tombak di tangan Sang Maha Kuasa. Dari kisah ini kemudian Maulana Jalaluddin Rumi memberi satu pesan bahwa bila makhluk manapun berbuat jahat kepada kita, kepada Anda, kepada kita semua, kita mesti menganggap mereka hanya sebagai alat Tuhan yang tak lain adalah sang pelaku sejati satu-satunya. Pantas saja Maulana Jalaluddin Rumi dalam syairnya mengemukakan jangan seperti orang dungu mengidamkan rahmat dari tombak, tapi idamkanlah rahmat dari sang raja yang tombak berada di tangannya. Semoga kisah ini dapat menarik diri kita untuk semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat lagi, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Demikian, kita akan berjumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.